Coba aja dulu, dari keberanian kecil, banyak hal besar terjadi. Hai, aku Elida, selamat datang kembali di ruang ceritaku. Tapi aku tahu semua kita pasti punya cerita masing-masing untuk bisa survive. Dan awal mula aku kepikiran kuliah itu sebenarnya dari kelas 2 SMA. Dari SMP aku sudah punya banyak mimpi sebenarnya, tapi waktu itu aku belum tahu gimana cara menggapainya. Dan saat kelas 2 SMA, aku masuk di fase bingung banget antara mau lanjut kuliah atau mau kerja. Teman-teman di sekitarku banyak yang bilang ada yang mau kerja, ada juga yang mau lanjut kuliah, dan aku waktu itu benar-benar di tengah-tengah ragu harus ambil keputusan yang mana. Tapi akhirnya aku coba diskusi dengan orang tua. Setelah ngobrol panjang, aku memutuskan untuk kuliah, dan aku bilang ke mereka aku gak mau kuliah dekat dengan di rumah, pengen ngerasain gimana rasanya mandiri dan hidup merantau. Waktu pengumuman hasil seleksi, aku diterima di pilihan kedua, itu teknik biomedis. Pilihan pertama aku kalau nggak salah teknik elektro. Ya belum rezeki ya, tapi aku percaya Tuhan selalu punya rencana lain lewat jalan yang nggak kita duga sebelumnya. Awalnya orang tuaku sempat gak ngizinin aku kuliah sejauh itu, tapi setelah aku ajak mereka diskusi dan yakinkan bahwa aku siap bertanggung jawab, dan akhirnya mereka mengizinkan. Prinsipku saat itu sederhana banget, coba aja dulu. Dan ternyata prinsip itu jadi pegangan hidupku sampai sekarang. Aku masih ingat banget waktu itu masa pandemi COVID-19. Aku berangkat ke Lampung itu sampai di Lampung 28 Mei 2021. Ya seperti mahasiswa baru pada umumnya, aku masih banyak bingungnya. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di asrama karena aku masih takut banget hidup sendiri, ngekos sendiri. Sebelumnya aku belum pernah ngerasain tinggal sendiri. Tinggal di asrama menurutku banyak teman, dan ternyata di asrama banyak banget manfaatnya. Aku bisa belajar beradaptasi, bergaul dengan berbagai karakter, dan belajar hidup disiplin. Dari situ aku sadar pentingnya punya lingkungan yang suportif di awal kuliah, karena dari mereka lah kita belajar cara beradaptasi, menghargai, dan juga memahami orang lain. Masuk di semester 3, aku mulai aktif ikut organisasi, ikut kegiatan kampus, dan juga daftar sebagai pengurus asrama, ikut kaderisasi himpunan, kepanitiaan di kampus. Dan pada saat aku daftar pengurus kakak asrama, ternyata dipercaya menjabat selama 2 periode. Di periode pertama aku berada di divisi spiritual dan tugasnya cukup banyak, mulai dari mengatur kegiatan ibadah harian sampai menyusun program kerja untuk mahasiswa baru. Awalnya aku sempat kaget karena hal itu hal baru buatku. Tapi dari situ aku banyak belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan gimana caranya jadi contoh buat adik-adik mahasiswa baru. Dan di periode kedua, aku ambil tanggung jawabnya cukup besar ya, jadi pengurus inti sebagai sekretaris pertama. Dan di situ aku belajar banyak hal-hal teknik yang gak pernah aku pikirkan sebelumnya, mulai dari ngolah data di Excel, buat notulensi rapat, nyusun proposal, surat izin kegiatan, sampai menulis broadcast pengumuman kegiatan. Setiap minggu juga kita pasti ada rapat dan juga evaluasi. Itu bukan hal yang ringan, tapi di situ aku belajar tentang manajemen waktu, komunikasi, kerja sama tim. Dan pengalaman itu benar-benar sangat berharga dan membuatku tumbuh dan juga berkembang. Dan selain aktif di asrama, aku juga aktif di kampus. Aku ikut berbagai kegiatan kepanitiaan, lomba, bahkan sempat jadi asisten praktikum. Aku pernah ikut lomba KTI, lomba catur, dan ada yang kalah, ada yang menang, ada yang juga setengah-setengah. Tapi dari semua kegiatan itu aku belajar banyak hal baru. Aku pengen juga explore di luar kampus, karena menurutku selama aku di kampus, aku ikut kegiatan, pengalamannya udah cukup. Dan pada saat ada program MSIB, waktu itu aku daftar, tapi ya belum berhasil karena beberapa perusahaan di awal buka kesempatan untuk magang dan akhirnya tutup. Aku nggak tahu karena apa, tapi aku nggak nyerah. Aku terus cari peluang, dan akhirnya aku, 2 temanku satu prodi, memutuskan buat magang di luar Lampung, yaitu di Jakarta selama 6 bulan. Kita belajar mulai dari pengurusan MOU, adaptasi dengan sistem kerja baru, dan sempat juga pindah-pindah lab.
biar bisa banyak belajar. Awalnya kita punya target 4 lab, tapi karena penelitiannya juga cukup lama, mulai dari riset, pengujian, pengambilan data, dan akhirnya kita belajar di 2 lab, uji produk dan lab proteksi radiasi dan uji kesesuaian. Nah, selama magang aku benar-benar ngerasain suasana yang beda banget dengan kuliah biasa. Kalau di kampus kita belajar teori dan juga praktikum, dan di tempat magang semuanya terasa seperti versi nyata dari kuliah itu sendiri. Kalian punya banyak kegiatan, ada presentasi wajib, dan juga ada tugas yang harus dikumpulkan tepat waktu, dan setiap minggu kita diuji, ditanya-tanya untuk memastikan kami benar-benar paham atau enggak, supaya bisa lanjut ke pengujian alat selanjutnya. Dan kami juga turun ke lapangan, itu turun ke rumah sakit melakukan pengujian dan juga kalibrasi alat kesehatan. Bayangin pada saat berangkat juga ke rumah sakit sekitar Jakarta juga kita berangkatnya sendiri. Ya harus berani sendiri. Selain itu penelitian dan juga bimbingan, kita pada saat bimbingan juga ditanya-tanya sama pembimbing lapangan kita. Bahkan pernah juga kita disuruh cari rumus sendiri untuk perhitungan. Padahal mereka udah punya rumusnya, udah punya jawabannya, tapi mereka ingin kami memahami proses berpikir secara ilmiahnya. Dan dari situ aku sadar semua yang aku belajar selama kuliah ternyata benar-benar kepake banget. Itu khususnya mata kuliah, ada 2 mata kuliah, fisika medis dan juga pencitraan biomedis. 2 mata kuliah itu yang dulu sulit banget, dan akhirnya aku dapat itu di tempat magang. Ya, selama penelitian aku juga ikut proses pengambilan data CT scan. Kebetulan itu alat yang mau saya lakukan penelitian itu CT scan-nya ada di rumah sakit, dan juga mengolah datanya dan menyusun laporan hingga dokumentasi kegiatannya. Capek, iya banget. Tapi dari magang aku belajar arti sebenarnya tanggung jawab dan juga ketelitian. Jadi full 1 semester, itu di semester 7 aku magang. Selanjutnya masuk di semester 8. Itu fokusku cuma satu, menyelesaikan tugas akhir. Aku juga sempat memperbaiki 2 mata kuliah yang nilainya belum maksimal. Prosesnya cukup panjang ya selama pengerjaan skripsi. Penuh revisi, tantangan, karena output dari tugas akhir kita adalah buat alat kesehatan. Ada masa dimana aku dan timku sempat kehilangan arah, bingung harus mulai dari mana, bahkan sempat nge-stuck berhari-hari. Tapi lewat diskusi, riset, kerjasama, akhirnya kami berhasil. Seminar proposal itu di bulan April 2021 dan sidang tugas akhirnya di bulan September. 6 bulan penuh perjuangan, tapi semua terbayar lunas. Sebenarnya masih banyak cerita lain selama masa kuliahku. Ada yang lucu, menegangkan, bahkan yang mengharukan. Tapi di kesempatan kali ini aku sharing beberapa bagian aja. Tapi sekarang aku bisa ucapkan dengan penuh rasa syukur karena aku berhasil melewatinya. Setelah lulus, aku juga pengen coba hal-hal baru. Aku juga pengen belajar hal yang mungkin aku belum tahu sebelumnya, belum aku sentuh sebelumnya. Kalau ditanya, gak takut gagal? Aku rasa setiap orang pasti punya rasa takut gagal, tapi aku selalu berpegang pada satu prinsip, dan prinsip itu jadi pengalaman yang luar biasa. Aku belajar banyak hal baru, berani mencoba, selalu ada jalan terbuka, bahkan dari arah yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kalau aku boleh sedikit refleksi dari semua perjalanan ini, aku baru benar-benar paham satu hal besar. Ternyata semua hal yang kita ikuti selama kuliah, organisasi, kepanitiaan, lomba, magang, asisten praktikum, semuanya punya peran penting dalam bentuk diriku sekarang. Organisasi ngajarin aku cara berinteraksi dan juga memimpin orang lain. Kepanitiaan melatihku untuk bekerja di bawah tekanan dan juga tanggung jawab. Lomba mengajarkanku untuk berpikir kritis, percaya diri, dan siap kalah maupun menang. Magang membuka mataku pada dunia kerja yang sesungguhnya, tempat teori bertemu praktik. Dan jadi asisten praktikum melatihku untuk teliti, sabar, dan berbagi ilmu. Dari semua pengalaman itu membentuk investasi dan nilainya jauh lebih besar daripada sekadar nilai IPK, karena pada akhirnya dunia tidak hanya menilai seberapa pintar kita di atas kertas, tapi juga seberapa siap kamu menghadapi dunia nyata. Jadi kalau kamu masih punya kesempatan selama kuliah, ikutlah kegiatan, ikutlah organisasi, coba aja dulu, coba ikut.
berbagi kegiatan, dan itu jadi pengalaman luar biasa nanti. Kamu mungkin nggak tahu manfaatnya sekarang, tapi suatu saat nanti kamu akan bersyukur pernah melangkah sejauh itu. Kalau ditanya rasa pengen menyerah, yes, pernah di masa itu. Pada saat di semester 3, karena udah banyak kegiatan kampus, ikut kepanitiaan, dan di semester 3 baru masuk mata kuliah prodi, dan bingung banget. Dan juga ada banyak praktikum, tapi kalau semisal waktu bisa diputar, hal apa aja yang ingin aku perbaiki selama kuliah, yaitu aku mau ikut banyak lomba, nggak apa-apa kalau kalah, dan juga kalau bisa jangan ada nilai C. Kalau bisa ya, ini nih anak teknik yang marah-marah ini. Aku sebenarnya ikut lomba, cuman ada beberapa yang menang, ada juga yang setengah-setengah. Ya biasa ya, di awal-awal kita semangat membara, dan setengah berjalan malah turun semangatnya itu sih. Kalau aku lihat ke belakang, aku cuma mau bilang semua proses itu gak ada yang sia-sia. Dari seorang anak yang dulu bingung antara mau kuliah ataupun kerja, akhirnya bisa sampai di titik ini. Bukan karena kita paling hebat, tapi karena kita berani mencoba dan gak nyerah. Prinsipku tetap sama, coba aja dulu. Karena dari keberanian kecil itu, banyak hal besar akhirnya bisa terjadi. Buat kamu yang lagi berjuang, entah itu di pendidikan, di pekerjaan, atau apapun itu, teruslah berjalan, jangan takut, berani mulai, karena justru dari situlah kita menemukan kekuatan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga cerita ini jadi pengingat bahwa setiap perjuangan punya makna, dan sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat, tetap berani, dan jangan takut untuk berani, coba aja dulu. Bye bye.